Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badrus Soleh, NIM E 2019-2225. Di sini saya ingin menjelaskan tentang definisi risiko pasar, yaitu risiko pasar merupakan kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar di luar dari kendali perusahaan. Selanjutnya, resiko pasar disebut juga sebagai resiko menyeluruh karena sifat umum, bersifat menyeluruh dan dialami oleh seluruh perusahaan. Contohnya, krisis ekonomi dunia tahun 1930, krisis ekonomi Indonesia 1997 dan 1998, Amerika Serikat pada kasus subprime mortgage 2007, Thailand pada saat Bank Sentral Thailand melakukan devaluasi, BAD, perang Teluk Irak dan Kuwait mengalami kegoncangan ekonomi. Sekian penjelasan dari saya tentang definisi risiko pasar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yaitu tentang bentuk-bentuk risiko pasar. Risiko pasar secara umum dibagi menjadi dua, yaitu general market risk atau risiko pasar secara umum, dan yang kedua yaitu specific market risk atau risiko pasar secara spesifik. Yang pertama yaitu tentang general market risk atau risiko pasar secara umum. General market risk ini dialami oleh seluruh perusahaan yang disebabkan oleh suatu kebijakan yang dilakukan oleh lembaga terkait, yang mana kebijakan tersebut mampu memberi pengaruh bagi seluruh sektor bisnis. Contohnya yaitu pada saat bank sentral suatu negara melakukan kebijakan uang tetap dengan berbagai instrumennya, seperti menaikkan suku bunga BI rate, di mana kebijakan menaikkan BI rate ini akan membawa pengaruh secara menyeluruh pada seluruh sektor bisnis yang berhubungan dengan interest rate, yang berhubungan dengan instrumen yang berhubungan dengan suku bunga, bahwa salah satu pihak yang saling urgen dianggap langsung berhubungan dekat dengan instrumen adalah perbankan. Kemudian yaitu kedua tentang specific market risk atau risiko pasar secara spesifik. Specific market risk di sini adalah suatu bentuk risiko yang hanya dialami secara khusus pada satu sektor bisnis atau sebagian bisnis saja tanpa bersifat menyeluruh. Contohnya yaitu salah satu perusahaan di mana pihak manajemen atau komisaris perusahaan terlibat tindak kriminal yang luar biasa yang diekspos oleh berbagai media, sehingga opini publik telah terbentuk bahwa perusahaan tersebut tidak baik dan jelek. Jadi kan itu disebabkan hanya karena dari perusahaan itu sendiri, bukan menyeluruh seperti general market risk yang disebabkan memang itu bisa berpengaruh pada seluruh sektor bisnis. Nama saya Revendal Vanur Rahman, NIM E 2019-2198. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang forex exchange risk atau risiko pertukaran asing. Secara umum dalam ilmu keuangan dikenal dan bentuk pasar yaitu pasar modal atau capital market dan pasar uang atau money market. Kedua bentuk pasar ini pada prinsipnya saling memiliki kedekatan satu sama lainnya. Kedua jenis pasar ini saling membantu bekerja sama dan usahanya menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif dan dinamis sehingga dengan harapan nantinya akan mampu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Adapun pengertian dari pasar keuangan atau financial market adalah tempat di mana di sana dilaksanakan berbagai aktivitas keuangan baik dalam bentuk penjualan surat berharga yang dilakukan oleh pasar modal dan juga penjualan mata uang. Untuk risiko nilai tukar mengeswap berbagai perusahaan yang terlibat dalam transaksi internasional. Mereka termasuk investor yang berinvestasi di pasar modal, eksportir dan importir, perusahaan yang menerbitkan surat berharga di luar negeri. Secara umum, risiko nilai tukar mata uang asing timbul ketika perusahaan melakukan transaksi keuangan dalam mata uang asing.
Contoh yaitu perusahaan Indonesia menggunakan rupiah dalam kegiatan sehari-hari dan laporan keuangan. Kemudian di akhir periode akuntansi, perusahaan melaporkan hasil operasinya dalam rupiah. Oleh karena itu, perusahaan harus mengkonversi pendapatan dan beban bunga dalam dolar Amerika Serikat ke dalam rupiah. Contoh lagi yaitu investor Amerika Serikat yang memegang obligasi pemerintahan Indonesia juga menghadapi risiko nilai tukar. Pembayaran kupon dan pokok obligasi adalah dalam rupiah, sedangkan mata uang harian untuk operasional investor adalah dolar Amerika Serikat, sehingga ketika kupon dan pokok direalisasikan dan ditranslasikan ke dolar AS, nilainya akan bergantung pada nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufyan, NIM E 2019-2227, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah 5. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi risiko pasar untuk memenuhi tugas kuliah manajemen risiko syariah. Dalam kesempatan kali ini saya mendapat tugas untuk menjelaskan tentang hard currencies dan juga soft currencies. Sejarah awal terjadinya foreign exchange ini berangkat dan diterapkannya sistem foreign exchange rate system pada tahun 1970-an. Pada pasar falas ini kita dapat menggabungkan mata uang dalam dua bentuk kategori, yaitu yang pertama hard currencies atau mata uang keras, mencakup mata uang yang berasal dari negara-negara yang memiliki tingkat moneter tinggi dan berasal dari negara yang maju. Contoh dari mata uang ini adalah mata uang hard currencies adalah mata uang dari negara-negara maju, yaitu dolar dari Amerika Serikat, yen dari Jepang, dan euro dari negara Eropa. Yang kedua yaitu soft currencies atau mata uang yang lembut. Jenis mata uang ini diterbitkan oleh negara yang jarang dipakai sebagai standar acuan dalam pasar bisnis internasional. Contoh dari mata uang ini adalah rupiah dari Indonesia, kyat dari Myanmar, kina dari Papua Nugini, dan masih banyak yang lainnya. Ada pula beberapa kondisi yang membuat lembaga keuangan ini tidak memiliki kekuatan. Yaitu yang pertama, berbagai pihak dapat dengan mudah mengakses data dan informasi keuangan dan juga non-keuangan. Yang kedua, masuknya berbagai pihak investor dari beberapa negara untuk ikut serta dalam bermain falas. Yang ketiga, beberapa pihak tidak mengetahui dengan pasti tempat dari equilibrium point atau titik harga. Yang keempat, setiap pihak memiliki berbagai data dan bentuk informasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, NIM E 2019-2223 dari kelas Ekonomi Syariah 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai resiko suku bunga dan resiko perubahan nilai komoditi. Yang pertama, resiko suku bunga atau interest rate risk adalah risiko yang dialami akibat dari perubahan suku bunga yang terjadi di pasaran yang mampu memberi pengaruh bagi pendapatan perusahaan. Sebagai contoh, Bank A baru saja membeli obligasi pemerintah dengan bunga tetap. Akan tetapi, secara tiba-tiba terjadi kenaikan suku bunga sebagai respon atas kebijakan uang ketat dari Bank Sentral. Kenaikan bunga di sini adalah pergerakan harga pasar yang merugikan bagi Bank A. Bank A mengalami kerugian potensial atas aktiva yang dimilikinya, di mana jika obligasi tersebut dijual maka Bank A mengalami kerugian. Selanjutnya, risiko perubahan nilai komoditi atau commodity position risk adalah suatu situasi dan kondisi terjadinya kerugian akibat pengaruh harga barang komoditi di pasar yang disebabkan oleh faktor tertentu. Dan kondisi ini akan semakin parah saat barang komoditi telah terikat dalam suatu kontrak perjanjian. Sedangkan dalam perspektif perbankan adalah risiko terjadinya potensial kerugian bank
sebagai akibat dari perubahan yang memberi pengaruh buruk dari commodity price terhadap posisi bank yang terikat dalam kontrak komoditas. Sebagai contoh, kerugian yang diderita oleh investment bank yang melakukan trading atas komoditi derivative product sebagai akibat dari terjadinya volatility atas harga dari komoditas tertentu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iskulwan ingin menjelaskan tentang subbab tentang equity position risk sama politik risk. Apa sih itu equity position risk? Itu resiko perubahan kekayaan. Jadi adalah suatu kondisi di mana kekayaan perusahaan itu mengalami perubahan dari biasanya, sehingga itu bisa mempengaruhi keuntungan dan kerugian suatu perusahaan. Jadi equity position risk itu berkurangnya dana, mungkin modal ini, sehingga terjadi perubahan yang bisa membuat keuntungan dan kerugian laba dari perusahaan. Dan untuk kedua itu tentang politik risk atau bahasanya itu definisi sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, perubahan kebijakan, perubahan struktural, peristiwa politik, proses sosial atau kondisi politik yang terjadi di suatu negara yang kemungkinan dapat mengubah prospek profitabilitas dari sebuah investasi dan memberikan risiko terhadap investasi. Jadi political risk itu politik, kebijakan pemerintah dan sebagainya yang bisa mempengaruhi dunia perekonomian. Sebagai contoh itu PSBB kemarin itu. PSBB kan itu kebijakan pemerintah terhadap masyarakat yang dapat mempengaruhi UMKM, jadi terhadap investasi apapun yang bisa mempengaruhi aktivitas ekonomi di suatu negara. Sekian, jika ada kurang saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alfi Khairun Nafi'ah, NIM E 2019-2192. Di sini saya dari kelompok 3, yaitu akan menjelaskan materi hubungan forex exchange dan perbankan. Nah, sebelumnya kita harus perlu mengetahui terlebih dahulu pengertian dari perbankan dan forex exchange rate. Nah, yang pertama yaitu perbankan adalah lembaga mediasi yang menghubungkan mereka yang kelebihan dana atau surplus dan mereka yang kekurangan dana disebut defisit. Nah, penempatan posisi menyebabkan banyak pihak menjadikan perbankan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam ruang lingkup kerja dan aktivitas bisnis mereka. Artinya, secara otomatis perbankan terseret dengan sendirinya untuk masuk ke dalam resiko pasar. Nah, selanjutnya yaitu forex exchange sendiri, yaitu resiko valuta asing. Resiko kerugian akibat dari perubahan yang drastis dalam pertukaran atau aktivitas yang berkaitan dengan valuta asing. Nah, arti lain mata uang yang dapat digunakan dan mudah diterima oleh banyak negara di dalam perdagangan internasional. Nah, selanjutnya yaitu contoh. Contohnya di sini ketika kita melihat turis yang berasal dari mancanegara yang sedang berada di tempat pariwisata di Indonesia. Nah, tentu saja para turis asing tersebut membutuhkan berbagai barang dan jasa selama ia tinggal di Indonesia, seperti jasa transportasi dan hotel, pemandu wisata, dan lain-lain. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka para turis asing pasti akan membutuhkan uang guna membayar semua itu, dan uang tersebutlah haruslah uang Indonesia.
Nah, serta sebaliknya juga di luar negeri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilalia Nugrahayu, NIM E2019-2188. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya gejolak harga pasar. Menurut Marsud Ali, ada 6 faktor yang mempengaruhi terjadinya gejolak harga pasar, yaitu yang pertama adalah fundamental ekonomi. Fundamental ekonomi artinya segala hal yang menjadi elemen penting dan mendasar dalam aktivitas ekonomi. Beberapa hal tersebut antara lain seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, defisit anggaran berjalan, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah terjadinya peristiwa besar dalam sejarah ekonomi dan politik. Seperti contoh, pada tanggal 12 Mei tahun 1998, peristiwa krisis ekonomi dan politik hingga terjadinya kejatuhan rezim. Dan yang ketiga adalah campur tangannya financial authorities. Dan yang keempat adalah perimbangan kekuatan permintaan dan penawaran. Permintaan merupakan jumlah barang yang ingin dibeli oleh pembeli dan ia mampu untuk membelinya. Di dalam pasar, harga suatu barang itu menjadi penentu jumlah barang yang akan diminta oleh si pembeli. Nah, jika suatu barang ini mengalami kenaikan hingga misal Rp20 atau 20%, maka pembeli atau konsumen ini akan beralih ke barang yang lain yang pastinya harganya yang lebih murah sebagai ganti barang tersebut. Hal ini berarti jumlah permintaan barang berbanding terbalik dengan harga. Dan penawaran adalah banyaknya barang atau jasa yang bersedia dan mampu dijual oleh si penjual. Ada banyak faktor yang menentukan jumlah penawaran. Namun, sekali lagi, di sini yang berperan penting itu adalah harga suatu barang. Jumlah penawaran berhubungan positif dengan harga barang. Misal, ketika harga suatu es krim itu naik, maka penjualan es krim itu akan sangat menguntungkan dan jumlah penawaran ini akan banyak. Sebaliknya, ketika harga es krim turun, pasar es krim akan menjadi kurang menguntungkan. Nah, pada harga yang rendah ini, para penjual bahkan memilih untuk menjualkan dengan harga yang lebih tinggi dan mereka akan mendapatkan penawaran yang lebih banyak. Dan yang kelima adalah likuiditas pasar. Baik, di dalam ruang lingkup bisnis, ekonomi, atau investasi, likuiditas pasar adalah kemampuan suatu pasar untuk memudahkan suatu aset supaya dapat dijual secepat mungkin tanpa banyak mengurangi harganya, atau bahkan betul-betul tidak mengurangi. Seperti contoh, industri pakaian atau perusahaan yang berjalan dan bekerja dalam bidang konveksi. Apabila ia dapat mengeluarkan suatu produk, suatu aset, yaitu dalam bentuk pakaian ya, yang mengikuti tren yang ada tahun ini semisal, maka ia akan dengan cepat menjual produknya. Karena semakin tahun namanya fashion itu pasti akan berubah. Maka di situ masyarakat akan dapat menerimanya dengan baik dan produknya akan terjual dengan cepat. Dan yang terakhir adalah suburnya kegiatan arbitrage. Arbitrage ini didefinisikan sebagai aktivitas pembelian atau penjualan suatu komoditi atau produk termasuk valuta asing di suatu tempat pada saat yang sama, menjual atau membeli komoditi tersebut di tempat yang lain dengan tingkat harga yang lebih menguntungkan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan jelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya gejolak harga pasar. Apabila ada salah kata dari penjelasan saya dan juga teman-teman saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kelompok 3, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.